Nikita Mirzani kembali ke ruang sidang pasca minggu kemarin alami sakit gigi hingga harus ikuti sidang secara online. Namun sakit itu bukan masalah sepele, tapi persoalan serius yang dapat berakibat fatal. Kembalinya Nikita untuk jalani sidang lanjutan kasus pemerasan serta pencucian uang dengan agenda keterangan saksi ahli. Yang melakukan pengobatan terhadap korupsi dilakukan tindakan cepat dalam waktu kurang lebih 10 hari dari usia kemarin, karena terdapat implan pecah, bahasa dari dokter itu pecah, sehingga kalau itu kemudian dibiarkan akan mengakibatkan infeksi itu bisa menyebar kemana-mana. Permohonan pengobatan diajukan, tak lantas Nikita Mirzani langsung diberi izin oleh majelis hakim. Harapan Nikita tampaknya bertepuk sebelah tangan. Bahwa majelis akan memberikan izin manakala untuk formalitas surat-surat memang sudah disampaikan, ya. Tentunya nanti koordinasi dengan jaksa, dokter juga hasil dari pemeriksaan yang kemarin sudah dihasilkan. Begitu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi selama belum ada permohonan dan dokumen-dokumen yang menumpuk, kita belum bisa memberikan jawaban. Lagi-lagi, permohonan Nikita untuk pengobatan masih dalam proses. Sementara permohonan penangguhan penahanan tampaknya sudah tidak ada harapan. Maka Nikita pun harus tetap mendekam di penjara seraya mengikuti proses sidang yang masih panjang ini. Dan pada sidang lanjutan kemarin, Nikita yang dengar keterangan saksi ahli, terusus dari pihak PPATK, tampak menahan kesal, bercampur amarah, hingga air mata hampir tumpah dan tangisnya nyaris pecah. Dua miliar cash itu diberikan secara tunai. Beberapa hari kemudian, esok harinya diberikan 2 miliar lagi secara tunai. Dan beberapa hari kemudian dimasukkan lagi 1,4 miliar dari 2 miliar itu ke presiden tersebut. Namun pandangan dari saudara ahli ini gimana? Baik, terima kasih. Jadi mekanisme transaksi tunai itu adalah sebuah pilihan bagi pelaku pencucian uang. Kenapa dia memilih transaksi tunai? Di benak pelaku agar tidak terlihat asal usul uang tersebut hasil tindak pidana, sehingga dia memutus mata rantai transaksi. Andaikan uang tersebut ditransfer akan cepat terlacak. Itu. Bersama kecewa dan amarah yang bergejolak, Nikita menilai saksi ahli lupa akan fakta yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Betapa nada suara Nikita meninggi ketika bertanya pada saksi ahli PPATK. Berarti kalau dari awalnya ada silaturahmi mau ketemu kita, gimana ya caranya itu menurut ahli bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Pertanyaan yang mulia. Silakan pertanyaan dilanjutkan. Ya, pertanyaannya itu dari silakan saksi ahli jawab. Asal usul dari si Reza ini yang memberikan uang ini, uang itu dari hasil kejahatan atau tidak itu? berpindahnya uang dari A ke B itu Sebentar, ahli kan bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang sekarang ini adalah pasal 3 TPPU kan yang menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ahli baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk dalam pasal 3 TPPU. Saksi ahli baca BAP nggak sih? mungkin bisa bantu ini ya. Sementara itu, drama panjang Lisa Mariana dan RK kini memasuki babak baru. Hasil tes DNA yang dinyatakan RK tak punya hubungan darah dengan anak yang dilahirkan Lisa, nyata-nyata demikian adanya. Ruang polemik kembali terbuka, lantaran diakui Lisa, sebagian hasil tes DNA nyatakan adanya kemiripan antara sang putri dengan RK. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Seperti apa tadi pertanyaannya? Jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Apa kondisi apa? Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Beberapa persen Dan ada kamu. Kami meminta diperlihatkan sesuai dengan penjelasan
Bareskrim beberapa waktu yang lalu sesudah pengumuman itu bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan baby Azura, maka setengah lagi itu identik gitu, setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA.